topiknya. Nah, nanti di pemerintahan ini juga topik tersebut ternyata ada juga gitu ya. Kira-kira yang paling menarik topik terkait piutang, teman-teman mengingat di pengantar akuntansi apa? Piutang PGR, Pak. Nah, itu akuntansi pemerintah. Oh, Ini beda. akuntansi pengantar, akuntansi pengantar. Dan pengantar akuntansi piutang, kalau piutang secara umum di pertemuan pertama tahu lah ya. Piutang itu berarti kan kalau kita melakukan penjualan tapi belum menerima pembayaran, yaitu menjadi piutang gitu kan ya. Apa saja akun piutang? Masih ingat? Piutang dagang itu apa bahasa Inggrisnya? Akun receivable. Akun receivable ya. Kalau ada satu lagi wesel tagih ya. Interest receivable. Bukan interest, apa? Notes receivable Oh, ya. notes Jadi ya. itu wesel tagih gitu ya. Nah, saya kembali lagi ke pertanyaan tadi. Nah, kemudian kita kan bahas tuh di pertemuan sesudah UTS kali ya. Kan pertama bahas kas. Topik khusus kas apa? Yang ingat? Pas pengantar akuntansi. Kan kita bahas per akun tuh kan sesudah UTS itu per akun kas. Nah, kemudian kenapa harus dibahas akun kas secara khusus? Karena ditambahkan selain kas itu adalah uang yang diterima gitu ya, tapi ada permasalahan khusus ya. Yang kemudian jadi tambahan soal mengerjakan akuntansi di UTS, di UAS gitu ya. Pasti kalau terkait kas ada soal apa khusus? Soal apa? Kas setara kas. Iya boleh, tapi tidak terlalu kompleks itu. Yang pasti ada apa? Kas Ini biasa, Pak. kenapa? Ya, kas yang ada di tangan gitu, cash on hand. Iya, cash on hand. Nah, Iya, apalagi silakan. Masa pada lupa Pak pelajaran pengantar akuntansi? kas yang dibatasi penggunaannya. Nah, itu masih definisi ya. Ada topik khusus yang agak panjang membahasnya itu ya, menjelaskannya. Pas kita ketemu bab tentang cash ya. Nah, saya ini ingin membahas nanti ujungnya ke piutang ya. Pas kita ketemu bab tentang piutang apa gitu ya. Pas ketemu tentang aset tetap apa yang agak panjang dibahas? Impairment paling, Pak. Aduh, pengantar akuntansi ya, pengantar akuntansi. Depresiasi ya, depresiasi itu ada depresiasi garis lurus, depresiasi apa namanya double declining balance gitu ya. Nah, kemudian depresiasi itu ada pertukaran gitu kan ya, yang pertukaran aset kan ada penghentian aset tetap sebelum ini. Nah, itu contoh topik-topik khusus tentang aset tetap ya yang sudah kita temukan sesudah UTS ya membahas pengantar akuntansi. Gitu. Nah, itu aset tetap. Sekarang kembali lagi kas apa tuh yang kira-kira sama dengan itu tadi. Kalau pengertian kan pengertian cash on hand apa, pengertian petty cash apa, cash in bank apa itu kan gampang lah ya. Yang ini agak mikir sedikit ya, harus Anda pahami. Ada yang ingat apa? Halo? Kas yang dicadangkan, Pak. Kas. Ya itu terlalu gampang juga lah, apalagi yang agak lama bahasnya. Dijelaskan dulu gitu kan. Ada banyak istilah-istilah gitu kan. Pada saat kita bahas kas itu. Tidak ada yang ingat? Siapa nih? Silakan. Masa lupa? Belum 2 tahun, udah 2 tahun. Belum setahun. Halo? Lupa.
rekonsiliasi ya, rekonsiliasi. Ingat nggak rekonsiliasi? Tahu-tahu Pak, ingat. Iya, rekonsiliasi kas itu kan apa saja yang harus dikerjakan kan harus Anda pelajari dulu secara khusus itu ya. Ada istilah-istilah, coba rekonsiliasi istilah-istilah apa baru yang istilah-istilah baru yang diperkenalkan ketika Anda belajar rekonsiliasi. Nah, kalau topiknya lupa sekarang isinya aja nih, saya udah jelasin topiknya. Istilah-istilahnya apa? Istilah-istilah apa saja di dalam rekonsiliasi kas yang Anda harus pahami tuh supaya bisa membuat rekonsiliasi kas. Silakan siapa? Nah, ini kan saya ngecek juga nih, layak tidak Anda lulus nih D3 akuntansi ya. Nanti penempatan di Pemda, ada penempatan di apa namanya, kementerian lembaga begitu ya. Lulusan STAN. Bisa rekonsiliasi enggak? Enggak bisa kan malu tuh ya. Jadi sekalian kita cek nih. Sebetulnya kalau D4 itu ada ujian komprehensif ya. Saya usulkan lagi deh nanti ada ujian komprehensif ya. Kalau cuma KTTA ternyata tahunya hanya KTTA yang ditulisnya saja gitu ya. Padahal kan harus tetap ingat tuh dulu pengantarnya seperti apa. Silakan. Ada yang ingat apa saja istilah-istilah di rekonsiliasi? Jadi tinggal ini belum ini nih. Gara-garanya saya tanya piutang apa namanya hal yang khusus yang harus yang Anda ingat ya yang dipelajari saat kita bahas piutang itu tidak ada yang jawab. Jadi saya cari ke kas ya. Saya pikir kalau kas lebih mudah. Ternyata menemukan rekonsiliasi pada lupa juga ya. Nah sekarang kalau rekonsiliasinya lupa sudah saya ingatkan. Nah, terkait rekonsiliasi apa saja yang harus Anda pahami? Rekonsiliasi ada yang ingat? Itu kita menyamakan catatan di buku dengan itu, di bank. Itu definisi rekonsiliasinya. Istilah-istilah yang dipakai di situ yang Anda harus pahami. Kalau tidak tahu tidak bisa. Apa saja coba? Itu Pak, kas dalam perjalanan. Nah, kas dalam perjalanan atau apa? Deposit in transit ya. Deposit in transit. Terus apa lagi? Silakan. Biaya jasa admin. Cek yang biaya jasa mah gampang. Dicairkan. Not sufficient. Nah, not sufficient fund. Ya, terus apa lagi? Outstanding check. Outstanding check. Ya, itu kan sudah tahu ya. Jangan jadi bikin dosennya ini minder ya. Aduh, kok pada nggak paham gitu ya yang begini. Nah, sekarang balik lagi. Kalau piutang apa yang Anda ingat kira-kira? Yang perlu memahami secara khusus dulu waktu di pengantar akuntansi. Nanti di sini kita akan ketemu juga gitu ya. Jadi untuk bisa belajar piutang ya Anda paling nggak ingat dulu waktu kita belajar piutang pertama kali di akuntansi komersial, apa yang agak khusus kita pelajari? Kita siapkan. Umur piutang itu bukan Pak? Umur piutang ya, aging schedule ya. Kita kenapa harus mengetahui umur piutang? Untuk buat penyisihan piutang tak tertagih. Untuk membuat penyisihan ya, penyisihan piutang apa namanya? Penyisihan piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih. Untuk membuat penyisihan piutang tak tertagih. Saya bisa teruskan nih pertanyaannya ya. Jadi ada dua metode penyisihan piutang gitu ya. Metode penjualan, kemudian metode allowance ya, metode allowance. Penyisihan gitu ya. Metode saldo piutang lah ya, dari saldo piutang. Kalau metode penjualan kita tidak perlu melihat saldo penyisihan sebelumnya sebelum kita melakukan penyesuaian. Tapi kalau metode penyisihan kita harus melihat ya metode persentase dari piutang gitu ya. Piutang tak tertagih itu kita harus melihat saldo penyisihan. Nah, teman-teman, saya menjelaskan ini ya karena kadang-kadang di akuntansi pemerintah itu yang sederhana di akuntansi keuangan itu ternyata belum diterapkan, gitu ya. Ternyata belum diterapkan. Dan atau
baru diterapkan ya, baru belakangan ini gitu ya. Dulu belum ada gitu ya. Jadi hal yang di pengantar akuntansi biasa itu sudah lazim ya, kita belajar pertama saja sudah kita ajari caranya gitu ya. Di akuntansi pemerintah ketika nanti Anda kaji gitu ya, itu mungkin menjadi hal yang susah gitu ya. Membuat penyisian piutang misalnya ya, penyisian piutang dari persentase penyisian sebelumnya dan dari penjualan itu ya mungkin tidak mungkin ya, karena tidak ada penjualan dan seterusnya. Itu silakan harus bandingkan gitu ya. Jadi jangan akuntansi pemerintah itu kita harus lebih advance ya dari pengantar. Kadang-kadang malah lebih lebih terbelakang ya, lebih terbelakang. Nah, tetapi yang pasti memang lebih ruwet ya, lebih ruwetnya itu karena besar ya, akuntansi pemerintah itu entitasnya besar sekali kan. Nah, saking besarnya membuat yang sederhana-sederhana di akuntansi perusahaan itu jadi susah gitu ya untuk diterapkan. Ya. Jadi besar secara entitas, tapi menjadi kadang-kadang lebih sederhana perlakuannya dibandingkan dengan dengan akuntansi dasar biasa. Nah, baik ya, itu penjelasan, pengertian ya, pemahaman. Nah, kita sudah mau habis nih 3 menit lagi. Nah, tapi saya kira itu penting ya untuk dipahami, menjadi dasar untuk di piutang pemerintahan ini juga kita harus ingat ya, kan akuntansi pemerintah itu sebetulnya menerapkan akuntansi keuangan juga gitu ya di dalam pemerintahan. Nah, beberapa peraturan di pemerintahan yang mengatur tentang piutang ini, misalnya kalau yang Undang-Undang Keuangan Negara sudah jelas ya, yang secara khusus misalnya PMK 240 ya tahun 2018 tentang pengurusan piutang negara. Kemudian PMK 163 tahun 2020 tentang pengelolaan piutang negara pada KL, BUN, dan pengurusan sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPR). Nah, kemudian saktinya sendiri ya ikut peraturan-peraturan sakti yang sebelumnya sudah kita ajari. Nah, tapi juga ada yang agak lama ya, peraturan DJPBN yang lebih teknis itu 2011 yang masih berlaku, yaitu tentang penatausahaan piutang penerimaan negara bukan pajak ya, dan ini ya Perben 43 2015 yang tadi saya sempat singgung. Pedoman akuntansi penyusian piutang tata tagih pada Kementerian Negara Lembaga. Nah, ini kan ternyata kita baru menerapkan penyusian ini di tahun 2015, bahkan peraturannya tahun 2015 ya, berarti sekitar 2016 mungkin penerapannya. Baik ya, kemudian ini tinggal 1 menit lagi. Nah, jadi piutang itu apa? Sama lah kira-kira definisinya ya dengan waktu kita belajar di akuntansi keuangan ya. Jumlah uang yang akan diterima oleh pemerintah, nah, tapi ini terkait khusus pemerintah dan atau hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, kewenangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang yang berlaku atau akibat lainnya yang sah ya. Jadi kalau dari pemerintah piutang itu, kalau di pemerintahan ya piutang itu tidak muncul dari penjualan gitu ya, yang lazimnya terjadi di perusahaan ya, tapi piutangnya terjadi karena ada hak pemerintah di situ ya, yang belum dibayarkan gitu. Dan atau ada perjanjian atau pemerintah ada kewenangan. Ini yang menjadi dasar. Nah, kita masuk lagi teman-teman ya di link yang sama. Terus mungkin saya cukupkan di sini saja. Nanti penjelasan lebih lengkap di kelas berikutnya saya tambahkan. Nah, ini nanti kita masuk siap-siap kelompok ya. Kelompoknya mudah-mudahan sudah siap untuk menyampaikan. Mudah-mudahan ini cukup menjadi dasar. Tadi juga slide-nya sudah saya sampaikan kan ya, sudah sempat dibaca teman-teman kelompok yang lain untuk menyimak ya penjelasan dari kelompok yang akan paparan nanti. Demikian, saya stop share dulu. Ini nanti siapa kelompok yang akan paparan? Sudah siap ya? Kelompok 8, Pak. Kelompok 8, bahas siapa aja? Bella. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak Sofan.
Sebelumnya kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai mekanisme penghapusan piutang PNBP. Nah, kelompok 8 ini ada saya, Majas Ramadan, absen 2, Bella Melisa, absen 10, dan Siti Maisaro, absen 27. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Saroh tentang mekanisme penghapusan piutang PNBP. Silakan. Yang pertama, yaitu terkait dasar hukumnya. Kami mengambil dari Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang tata cara penghapusan piutang negara atau daerah. Kemudian, PMK Nomor 69 Tahun 2014 tentang penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisian piutang tidak tertagih pada Kementerian Negara atau lembaga dan Bendahara Umum Negara. Yang ketiga yaitu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 85 Tahun 2011 tentang penatausahaan piutang penerimaan negara bukan pajak pada satuan kerja Kementerian Negara atau lembaga. Kemudian yang keempat, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 43 Tahun 2015 tentang pedoman akuntansi penyisian piutang tidak tertagih pada Kementerian Negara atau lembaga. Next. Yang pertama terkait pengertian piutang PNBP adalah piutang yang berasal dari penerimaan pemerintah bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan periode laporan keuangan yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan dan hibah. Dan pengertian penghapus bukan piutang adalah penghapusan piutang dari catatan atau pembukuan karena piutang tersebut tidak akan disajikan lagi di laporan keuangan dengan tidak menghapuskan hak tagih. Nah, Kementerian Negara atau lembaga ini wajib melaksanakan penatausahaan dan akuntansi piutang PNBP yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga piutang PNBP dapat disajikan dalam laporan keuangan dengan aman dan tepat waktu. Tujuan dari penatausahaan ini yaitu 1. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai piutang. Yang kedua, mengamankan transaksi piutang PNBP melalui pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten. Yang ketiga, mendukung penyelenggaraan SAPP yang menghasilkan informasi piutang PNBP sebagai dasar pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. Penatausahaan piutang PNBP meliputi 1. Penatausahaan surat penagihan kedua. Yang kedua, penatausahaan surat pemindahan penagihan piutang PNBP. Yang ketiga, penatausahaan surat tanda keterangan lunas. Selanjutnya, unit penatausahaan piutang PNBP ini meliputi 1. Unit operasional yang melaksanakan kegiatan pengelolaan penerimaan negara. Yang kedua, unit administrasi yang melaksanakan kegiatan penerimaan dan pengiriman dokumen piutang. Yang ketiga, unit pembukuan yang melaksanakan pembukuan dan pelaporan piutang. Timbulnya piutang PNBP ini karena 1. Penyetoran penerimaan PNBP yang ditetapkan secara angsuran. Yang kedua, wajib bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo belum melunasi penyetoran penerimaan PNBP yang menjadi tanggung jawabnya. Next. Selanjutnya terkait klasifikasi piutang PNBP ini terdiri atas 3. Yang pertama, piutang dari penerimaan sumber daya alam. Yang kedua, piutang dari pendapatan bagian laba BUMN. Yang ketiga, piutang dari pendapatan PNBP lainnya. Ini terdiri dari piutang dari pendapatan penjualan, sewa dan jasa,
Yang B, piutang dari pendapatan kejaksaan dan peradilan. C, piutang dari pendapatan pendidikan. Dan D, piutang dari pendapatan lain-lain. Kemudian dokumen sumber penatausahaan piutang ini ada 5. Yang pertama, perjanjian atau kontrak piutang PNBP. Yang kedua, surat ketetapan dalam hal piutang PNBP, surat ketetapan tanggung jawab mutlak. Dan yang ketiga, surat setoran bukan pajak dan bukti setor lainnya. Yang keempat, surat keputusan dan penghapusan. Yang kelima, dokumen lain yang berkaitan dengan piutang PNBP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilyas. Ya, selanjutnya ada penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, mendukung akuntansi berbasis akrual atas laporan keuangan. Yang kedua, mendukung terwujudnya good governance dalam pengelolaan keuangan negara secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab. Berikut jurnal penyisihan piutang tak tertagih. Jadi debitnya beban penyisihan piutang tidak tertagih, kreditnya penyisihan piutang tidak tertagih. Lalu piutang tidak tertagih ini dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian, Menteri Pimpinan Lembaga wajib untuk menilai kualitas piutang, memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan. Lalu penggolongan kualitas PNBP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Ketentuan yang pertama yaitu kualitas lancar. PNBP digolongkan sebagai kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan. Itu kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak lakukan pelunasan. Dan kualitas macet apabila 1. Dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan. Dan juga yang kedua, piutang telah diserahkan kepada panitia urusan piutang. Selanjutnya ada bagian mengenai alur penyisihan piutang tidak tertagih. Pada awal mulanya dari data piutang, lalu akan dinilai kualitas piutangnya. Nah, setelah dinilai apakah piutang tersebut memiliki penurunan kualitas? Jika tidak, maka kualitas piutang tersebut digolongkan sebagai kualitas piutang lancar. Nah, untuk penyisihan kualitas piutang lancar ini digunakan penyisihan umum. Jadi untuk penyisihan piutang ada 2 cara, yaitu penyisihan umum dan penyisihan khusus. Untuk penyisihan umum ini hanya digunakan untuk kualitas piutang lancar sebesar 0,5% dari total kualitas piutang lancar. Lalu langsung penyisihan piutang tidak tertagih, lalu selesai. Nah, jika terdapat di piutang yang kualitasnya menurun ini di kotak belah ketupat ini, jika mengalami penurunan kualitas, maka kita lihat dulu apakah kurang lancar, diragukan atau macet. Nah, penjelasan kurang lancar, diragukan dan macet ini sudah dijelaskan sebelumnya. Jika termasuk kualitas piutang kurang lancar, maka dilakukan penyisihan khusus sebesar 10%. Jika diragukan, maka dilakukan penyisihan khusus sebesar 50%. Jika kualitas piutang tersebut macet, maka dilakukan penyisihan khusus sebesar 100%. Lalu langsung penyisihan piutang tidak tertagih, lalu selesai. Nah, selanjutnya penghapusan piutang akan dijelaskan oleh Bella. Silahkan Bella.
Oke, sekarang kita masuk di bagian penghapusan piutang. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Sofan tadi, mengenai penyisihan piutang tak tertagih selanjutnya setelah disisihkan itu tidak lantas dibiarkan begitu saja di dalam neraca. Jadi ada tindak lanjutnya, yaitu penghapusan. Penghapusan ini dilakukan jika dan hanya jika atas piutang tersebut sudah diusahakan penagihannya oleh PUPN. PUPN itu singkatan dari Panitia Urusan Piutang Negara. Untuk penghapusan piutang sendiri, ini tuh ada dua macam penghapusan. Yang pertama, penghapusan bersyarat. Yang kedua, penghapusan secara mutlak. Untuk yang bersyarat, itu adalah penghapusan piutang negara atau daerah dari pembukuan pemerintah pusat atau daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih negara atau daerah atau perusahaan negara atau daerah. Sedangkan untuk yang penghapusan secara mutlak itu adalah penghapusan piutang negara atau daerah dengan menghapuskan hak tagih negara atau daerah. Selanjutnya, next, Ilyas. Untuk penghapusan bersyarat sendiri itu ada kategori jumlah piutang yang akan dihapuskan akan ditetapkan oleh siapa. Untuk piutang negara, dari jumlah sampai dengan 10 miliar per penanggung utang, itu ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan diajukan melalui Dirjen. Kemudian jumlah lebih dari 10M sampai 100M itu ditetapkan oleh Presiden melalui Menteri Keuangan. Jumlah lebih dari 100M itu ditetapkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR melalui Menteri Keuangan. Sedangkan untuk selanjutnya, next, Ilyas. Untuk piutang daerah, jumlah sampai dengan 5M ditetapkan oleh gubernur, bupati, atau wali kota. Jumlah lebih dari 5M ditetapkan oleh gubernur, bupati, wali kota dengan persetujuan DPRD. Next. Untuk penghapusan bersyarat tadi, syarat-syaratnya untuk dapat ditagihkan, untuk piutang TGR hanya boleh dihapuskan setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT atau piutang negara sementara belum dapat ditagihkan dan telah terbit rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari BPK. Untuk piutang selain TGR boleh dihapuskan setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT. Next, prosedur penghapusan secara bersyarat, itu langkah-langkahnya. Yang pertama, jadi instansi yang memiliki piutang ini, dia menagih secara maksimal. Kemudian, jika tidak berhasil, nanti penagihannya ini diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara atau PUPN, dan diurus secara maksimal oleh PUPN. Selanjutnya, jika PUPN itu masih belum juga berhasil, maka piutang tersebut akan dikategorikan sebagai piutang yang sementara belum dapat ditagihkan dan terbit PSDBT. Penghapusan selanjutnya, penghapusan secara bersyarat piutang tadi dihapuskan oleh pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya. Penerbitan SK penghapusan secara bersyarat ini adalah tanda bahwa piutang tersebut berhasil dihapuskan sementara dengan secara bersyarat. Selanjutnya masuk ke penghapusan piutang secara mutlak. Ini juga ada kategori jumlahnya ditetapkan oleh siapa. Yang pertama, jumlah sampai dengan 10M ditetapkan oleh Menteri Keuangan, lebih dari 10M sampai 100M ditetapkan oleh Presiden, dan
lebih dari 100 M ditetapkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Ini untuk piutang negara. Selanjutnya, piutang daerah yang akan dihapuskan secara mutlak. Slide selanjutnya, Ilyas. Jumlah sampai dengan 5M ditetapkan oleh gubernur, bupati, atau wali kota, dan lebih dari 5M ditetapkan oleh gubernur, bupati, atau wali kota dengan persetujuan DPRD. Untuk penghapusan secara mutlak ini juga ada syaratnya. Next, Ilyas. Syarat yang pertama, dia itu harus diajukan setelah lewat 2 tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang yang dimaksud. Kemudian syarat yang kedua, penanggung utang itu harus dapat membuktikan bahwa dirinya itu tidak mampu menyelesaikan sisa kewajibannya yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat atau pejabat yang berwenang. Selanjutnya, prosedur penghapusan secara mutlak itu yang pertama mengajukan atau mengusulkan penghapusan dari menteri atau pimpinan lembaga. Dokumen yang harus dilampirkan antara lain daftar normatif, SK penghapusan secara bersyarat, SK dari aparat atau pejabat berwenang atas ketidakmampuan debitur. Kemudian selanjutnya, ini disampaikan ke Menteri Keuangan melalui DJKN atau ke Presiden melalui Menteri Keuangan. Selanjutnya, piutang tersebut diteliti oleh DJKN. Setelah diteliti, nanti ditetapkan penghapusan secara mutlak. Kemudian, terbit laporan yang akan diterima oleh menteri atau pimpinan lembaga yang mengajukan usul penghapusan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Ilyas. Untuk selanjutnya, silakan yang ingin bertanya mengenai presentasi kelompok kami. Perkenalkan, Misias mau nanya. Ya, silakan. Mau tanya, sebelumnya izin ya Pak, saya mau bertanya. Saya ingin menanyakan tentang perlakuan penghapusan piutang terkait denda. Kan kalau misal ada kayak tersangka dari misal ada suatu kasus dari perbuatan melanggar hukum. Nah, itu kan ada dendanya ya. Nah, itu misal dia tidak dilunasi, apakah dia menjadi suatu hal seperti piutang tak tertagih dan perlakuannya kayak gimana ya? Sama satu lagi, mengingat tadi kan bermacam-macam ya syaratnya, misal yang di antara 100 juta, terus 1 miliar, di atas 1 miliar, dan lain-lain. Nah, itu tuh ketika dihapuskan piutangnya, udah di-ACC sama Presiden, itu apakah orang yang tidak memenuhi pembayarannya itu terbebas dari hukuman atau ada sanksi lainnya yang terkait atas perbuatannya? Sekian. Ya, terima kasih, Aul. Silakan selanjutnya. Tanya dong. Ya, silakan. Siapa dulu ya? Serah. Oh, aku dulu aja ya. Ya. Mau nanya di bagian penyisian piutang. Dalam penyisian piutang pemerintah itu biasanya ada nggak ketentuan metode apa yang biasanya digunakan gitu? Dan alasannya kenapa gitu metode itu yang dipilih? Itu aja, makasih. Oke, terima kasih. Silakan. Selanjutnya. Aku mau nanya, yang bagian alih arus untuk penghapusan piutang yang tadi di slide berapa ya, 10 kalau nggak salah,
itu kan ada penilaian piutang. Penilaian piutang itu dilakukan oleh pihak yang berwenang. Itu siapa sih pihak yang memiliki wewenang untuk melakukan penilaian tersebut? Terus kan ada pengurangan umur piutang tuh. Ada nggak sih peraturan apa yang mendasari kalau piutang tersebut umurnya telah berkurang gitu? Ada penurunan piutang itu peraturannya? Oke. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan teman-teman semua. Kami meminta waktu beberapa menit untuk mendiskusikan bersama ya. Pertanyaan Aul itu ada 3 poin. Yang pertama, piutang denda dari suatu tindakan melanggar hukum itu termasuk ke piutang PNBP atau tidak? Jawabannya iya. Menurut Bultek SAP nomor 16 tentang akuntansi piutang berbasis akrual PNBP itu mencakup yang pertama penerimaan SDA, yang kedua pendapatan bagian laba BUMN, yang ketiga pendapatan PNBP lainnya, dan yang keempat itu pendapatan BLU. Nah, pendapatan denda ini termasuk di PNBP lainnya. Antara lain, contohnya itu pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi, pendapatan iuran dan denda, dan yang sudah dijelaskan di dalam presentasi tadi. Kemudian, poin yang kedua itu, ketika tidak terbayar, apakah mekanismenya sama? Bagaimana jika tidak tertagih? Jadi, masih menurut Bultek SAP nomor 16 tentang akuntansi piutang berbasis akrual, piutang PNBP itu yang tidak dapat ditagihkan oleh instansi atau satker, dia itu penagihannya harus dilimpahkan kepada PUPN. Sementara itu, satker yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dan diberi catatan bahwa penagihannya itu dilimpahkan ke PUPN. Setelah mekanisme penagihan dari PUPN itu tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari PUPN dapat dilakukan penghapus tagihan. Kemudian poin pertanyaan Aul yang ketiga itu, subjek piutang tak tertagih itu kalau dia tidak membayar, apakah dia kena hukuman atau tidak? Jadi, awalnya wajib bayar itu kan punya piutang PNBP. Kemudian, menurut PP Pasal 5 ayat 2, ini undang-undangnya tadi, aku lupa. Ketika pembayaran PNBP terutang melampaui jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan, wajib bayar itu dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% per bulan.
Kemudian setelah batas waktu tertentu tidak dibayar, maka penagihan akan diserahkan ke PUPN. Jadi ketika piutang itu sudah masuk ke kategori tak tertagih itu sebenarnya sudah dapat hukuman berupa denda 2% tadi. Begitu. Nanti undang-undangnya nyusul di grup kelas ya. Terima kasih. Apakah sudah menjawab? Terima kasih. Udah. Terima kasih ya. Sama. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Bima tentang mengenai apakah ada metode-metode sebelum penghapusan piutang waktu penyisian utang itu dan bagaimana caranya. Jadi setelah apa yang telah saya sampaikan sebelumnya di slide ini, terdapat 2 metode ya, yaitu penyisian umum dan penyisian khusus. Nah, penyisian umum ini yaitu untuk piutang dengan kualitas lancar, yaitu sebesar 0,5% dari total piutang yang memiliki kualitas lancar. Lalu penyisian khusus yaitu untuk 3 kategori kualitas piutang, yaitu kurang lancar, diragukan, dan juga macet. Kualitas piutang kurang lancar ini akan disisihkan sebesar 10% dari total kualitas piutang kurang lancar. Untuk kualitas piutang diragukan akan disisihkan sebesar 50% dari total kualitas piutang diragukan. Dan untuk kualitas piutang macet akan disisihkan sebesar 100% dari total kualitas piutang macet. Nah, kualitas piutang lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet sudah dijelaskan sebelumnya mengenai pengertiannya, yaitu kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat agen pertama tidak dilakukan pelunasan. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat agen kedua tidak dilakukan pelunasan. Dan kualitas macet apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat agen ketiga tidak dilakukan pelunasan, dan juga atau piutang telah diserahkan kepada panitia urusan piutang. Berikut jawaban dari saya. Apakah ada tanggapan di Bima? Atau kurang jelas atau gimana? Udah cukup jelas. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Indah, yaitu apakah ada pedoman atau peraturan yang mengatur tentang kualitas piutang dan siapa yang pihak berwenang yang yang menentukan suatu piutang dianggap turun. Ini pedomannya itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2014 tentang penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisian piutang tidak tertagih pada Kementerian Negara atau lembaga dan Bendahara Umum Negara. Penentuan kualitas piutang ini itu mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihannya. Kemudian, penentuan kualitas piutang juga dilakukan berdasarkan kondisi piutang pada tanggal laporan keuangan dan umur piutang pada tanggal laporan keuangan. Kemudian, pihak yang berwenang yang menentukan kualitas piutangnya itu yaitu menteri atau pimpinan lembaganya. Dan menteri atau pimpinan lembaganya itu juga bisa melakukan restrukturisasi, yaitu upaya perbaikan yang dilakukan oleh menteri atau pimpinan lembaga terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.
yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran, atau persetujuan penundaan pembayaran. Dalam hal debitur mengalami kesulitan pembayaran dan debitur memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah dilakukan restrukturisasi. Sekian dari jawaban saya. Apakah sudah jelas, Indah? Ya, terima kasih ya, Sarah. Sudah jelas. Sama. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan jawabannya juga. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang disisihkan itu untuk piutang yang belum tertagih, untuk semua piutang atau untuk piutang yang belum tertagih saja? Untuk teman-teman kira-kira gimana? Kalau tadi di pemerintahan kan untuk semua piutang ya. Tadi kan ada istilah piutang kualitas ya, kualitas piutang gitu ya. Kalau di akuntansi keuangan kan tidak ada istilah kualitas piutang ya. Tapi di pemerintah tadi kita sebut kualitas piutang. Ada yang lancar, ada yang lancar di situ piutang lancar gitu itu agak beda juga nih pengertiannya kan. Kalau kita di akuntansi keuangan kita kenal lancar itu untuk apa? Aset lancar gitu kan ya. Current aset ya. Ada aset tetap gitu kan, fixed asset atau furniture, fixture and apa istilahnya? Ada lagi ya. Nah, aset permanen atau aset tetap lah. Nah, tapi ini ada piutang lancar. Piutang lancar ini kalau di akuntansi keuangan kayaknya tidak ada ya. Current receivable. Ada ini ya, ada current ratio ya kan. Jadi di analisis laporan keuangan kan, quick ratio atau current ratio. Nah ini ada ya dikenakan yang baru terkait dengan kualitas ya, yaitu kualitas piutang lancar. Nah itu apa? Itu adalah piutang yang tidak dianggap tidak tertagih gitu ya, pasti tertagih ya, dalam jadi masih lancar, masih bisa ditagih gitu ya. Nah, jadi agak beda itu lancar di sini ya pengertiannya. Mungkin demikian saja ya tambahan dari saya. Nah, yang sisanya kualitas itu kan yang tidak tertagih. Nah, di pemerintahan itu untuk yang lancar tadi yang bisa tertagih disisihkan gitu ya. Kemudian yang tidak tertagih juga apalagi persentasenya lebih besar, 10% ke atas ya. Kalau yang lancar tadi 5%. Ini agak berbeda di akuntansi keuangan yang tidak tertagih hanya untuk yang tidak tertagih saja. Ya, demikian ya. Nanti ditunggu pengumuman untuk kuisnya ya. Untuk